Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang autokorelasi dan metode-metode yang digunakan untuk mengatasinya, atau tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi autokorelasi. Permasalahan autokorelasi merupakan salah satu pelanggaran asumsi regresi linier klasik. Autokorelasi dapat mengakibatkan biasnya estimator OLS atau penaksir metode kuadrat terkecil. Adapun penyebab terjadinya autokorelasi, yang pertama adanya kelembaman atau inersia. Autokorelasi ini terjadi pada data deret waktu atau data runtun waktu, dan kebanyakan terjadi pada bidang ekonomi, seperti data pendapatan nasional, indeks harga konsumen atau IHK, data produksi, data kesempatan kerja, data pengangguran, dan lain sebagainya. Dalam situasi seperti ini, data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan saling ketergantungan atau memiliki interdependensi. Selanjutnya, penyebab terjadinya autokorelasi adalah spesifikasi yang bias. Hal ini terjadi karena adanya variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model. Sementara sebetulnya variabel tersebut menurut teori merupakan variabel yang mempengaruhi Y. Maka akan terjadi spesifikasi yang bias yang berakibat pada terjadinya autokorelasi. Selanjutnya adanya cobweb phenomenon atau fenomena sarang laba-laba. Biasanya fenomena ini terjadi pada sektor pertanian. Reaksi penawaran terhadap perubahan harga terjadi setelah melalui suatu tenggang waktu tertentu atau periode tertentu. Misalnya, panen komoditas pada awal tahun dipengaruhi oleh harga yang terjadi pada tahun sebelumnya. Akibatnya, bila pada akhir tahun T, harga komoditas pertanian ternyata lebih rendah daripada harga sebelumnya, maka pada tahun berikutnya, yakni T plus 1, akan ada kecenderungan di sektor pertanian untuk memproduksi komoditas ini lebih sedikit dibandingkan yang diproduksi pada tahun T. Akibatnya mu I tidak lagi bersifat random, tetapi mengikuti suatu pola yang mirip dengan sarang laba-laba. Bagaimana mendeteksi autokorelasi? Sebelum kita mendeteksi autokorelasi, kita perlu mengetahui bahwasanya tidak ada estimasi yang dapat menjamin autokorelasi tersebut tidak terjadi pada data deret waktu. Karena secara alamiah autokorelasi tidak dapat kita lihat serta-merta pada model yang telah kita bentuk dengan proses analisis regresi linier berganda. Nah, autokorelasi ini sebetulnya hanya perlu kita deteksi ketika data berbentuk data deret waktu atau runtun waktu. Jika datanya bukan merupakan data serial atau data yang dalam bentuk time series, tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Nah, autokorelasi ini terjadi bila residual dalam periode tertentu berhubungan dengan nilai residual sebelumnya. Uji yang paling umum digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada data adalah uji Durbin-Watson. Model ini diperkenalkan oleh J. Durbin dan G. S. Watson pada tahun 1951. Deteksi autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin-Watson hitung dengan Durbin-Watson tabel. Yang mana mekanisme uji Durbin-Watson ini antara lain, yang pertama, lakukan regresi dengan metode kuadrat terkecil dan dapatkan residualnya. Yang kedua, hitung nilai D atau Durbin-Watson hitung. Ada juga yang menyebutnya sebagai DW hitung. Yang ketiga, dapatkan nilai kritis DL dan DU. L ini lower dan U ini upper. Apabila
hipotesis nol adalah bahwa tidak ada autokorelasi positif, maka jika D atau DW hitung itu kurang dari DL, H0 ditolak. Jika D kurang dari DU, maka H0 diterima. Sedangkan ketika nilai D itu sama dengan DL dan DU, maka kesimpulannya pengujian tidak meyakinkan. Kelima, apabila hipotesis nol adalah bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi serial negatif, maka jika D lebih dari 4 min DL, H0 ditolak, dan jika D kurang dari 4 min DU, H0 diterima. Sedangkan ketika D sama dengan 4 min DU dan sama dengan 4 min DL, maka kesimpulannya pengujian tidak meyakinkan. 6. Apabila H0 adalah dua ujung, yaitu bahwa tidak ada serial korelasi atau autokorelasi, baik positif maupun negatif, maka jika D kurang dari DL itu tolak H0, D lebih dari 4 min DL tolak H0, dan jika D lebih dari DU kurang dari 4 min DU, terima H0, dan jika D sama dengan DL sama dengan DU, maka pengujian tidak meyakinkan. Jika D sama dengan 4 min DU sama dengan 4 min DL, pengujian tidak meyakinkan. Formulasi yang digunakan pada uji Durbin-Watson ini adalah D sama dengan sigma T sama dengan 2 sampai N, ET min 1 dikuadratkan, ini residual ya maksudnya, atau epsilon, boleh dibaca epsilon juga, atau E atau error, per sigma T sama dengan 1 sampai N ET kuadrat. Apa konsekuensi dari autokorelasi? Setidaknya ada 4 konsekuensi. Yang pertama, penaksir tidak efisien, selang keyakinannya menjadi lebar secara tak perlu, dan pengujian signifikansinya kurang kuat. Kedua, variasi residual menaksir terlalu rendah. Ketiga, pengujian keberartian T dan F tidak lagi signifikan dan memberikan tidak lagi valid atau sahih ya, dan memberikan kesimpulan yang menyesatkan mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang diestimasi. Keempat, penaksir atau estimator memberi gambaran populasi yang menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya. Untuk itu perlu adanya tindakan perbaikan dalam mengatasi autokorelasi. Ada beberapa tindakan perbaikan yang yang biasa digunakan dalam mengatasi autokorelasi, diantaranya 1. Metode kuadrat terkecil, 2. Metode Cohen-Urquhart, 3. Metode Hildreth-Lou, 4. Metode Price-Whiston, 5. Metode first differences. Apakah ada tindakan perbaikan lain? Ada yang berhubungan dengan langkah-langkah Durbin, yakni estimasi rho dengan metode 2 langkah Durbin. Selanjutnya ada tugas terkait autokorelasi ini. Yang pertama, jelaskan metode perbaikan autokorelasi dengan menggunakan first differences. Tugas ini dikerjakan oleh mahasiswa dengan NIM ganjil, ditulis tangan dan diupload di LMS. Nanti akan dibuatkan slot tugas di LMS. Yang kedua, jelaskan metode perbaikan autokorelasi dengan menggunakan Hildreth-Lou. Tugas ini dikerjakan oleh mahasiswa dengan NIM genap, ditulis tangan dan diupload di LMS. Ketiga, jelaskan metode perbaikan autokorelasi Price-Whiston. Tugas ini dikerjakan oleh NIM ganjil dan genap, ditulis tangan dan diupload di LMS. Untuk contoh itu boleh dipilih salah satu, apakah contoh untuk first differences, atau contoh dengan metode Hildreth-Lou, atau contoh untuk Price-Whiston, itu bebas saja. Silakan dipilih salah satu contoh. Tugasnya hanya menjelaskan secara ringkas dan berikan salah satu contoh ya. Apakah dengan metode first differences, atau metode Hildreth-Lou, atau metode Price-Whiston. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA Group.
Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.